Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Yuri Egit Gunola dengan NIM 24060 119130060 dari kelas struktur data A1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ADT list linear dengan representasi berkait atau pointer dalam bahasa C. Di sini saya didukung dengan aplikasi Dev C++ sebagai tempat untuk pembuatan proyek ADT-nya. Sebelum kita memulai representasinya, kita harus membuat proyek terlebih dahulu, lalu kita masukkan file-file yang kita butuhkan dan sudah kita rancang sebelumnya. Yang pertama itu ada boolean.h, ada list.c, ada list.h, dan terakhir ada main list.c. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke sesi pembahasannya. Nah, pada file list.c, di sini saya sudah mengisi apa-apa aja yang dibutuhkan di list.h. Nah, yang pertama itu ada list.empty, yaitu itu mengirimkan true jika list kosong. Ada create list, itu membentuk list kosong. Ada alokasi, itu mengirimkan address, hasil alokasi sebuah elemen. Ada dealokasi, itu tuh mengembalikan address P. Lalu untuk search, itu tuh mencari apakah ada elemen list dengan info P. Ada assert, itu mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Dan terakhir ada search fetch, itu mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X. Untuk primitif berdasarkan alamat, yaitu ada penambahan elemen berdasarkan alamat, itu ada 3. Yang pertama ada insert first, itu tuh menambahkan elemen beraddress P sebagai elemen pertama. Ada insert after, itu tuh menambahkan P sebagai elemen sesudah elemen beralamat fetch. Dan terakhir ada insert last, itu tuh menambahkan P sebagai elemen terakhir dalam suatu list. Untuk penghapusan sebuah elemen, yang pertama ada del first, itu tuh menghapus elemen pertama atau address P yang pertama di dalam sebuah list. Ada del P, itu tuh menghapus elemen list beraddress P dengan info P sama dengan X di dalam suatu list. Ada del last, itu tuh menghapus elemen P di dalam list yang terakhir. Dan ada del after, itu tuh menghapus elemen setelah elemen fetch. Nah, untuk primitif berdasarkan nilai, yang pertama ada penambahan materi, yaitu ada ins v first, itu menambahkan elemen pertama dengan nilai X jika alokasinya berhasil. Ada ins v last, menambahkan elemen list di akhir. Ada ins v after, menambahkan elemen dengan nilai X setelah elemen beralamat fetch. Untuk penghapusan itu ada del v first, itu tuh menghapus elemen pertama dan nilai info disimpan pada X. Terus ada del all, itu udah pasti mendelete semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Ada del v after, itu tuh menghapus elemen list setelah alamat dengan nilai X. Dan terakhir ada del v last, itu tuh menghapus elemen terakhir list. Untuk proses semua elemen list didukung oleh print info, yaitu bakalan mencetak dan semua info disimpan pada elemen list di print. Nah, untuk concat sendiri itu tuh merupakan hasil konkatenasi L1 dan L2 nantinya, yang mana pada concat tersebut itu kita bakalan ngegabung L1 dan L2 menjadi suatu list yang bernilai L3. Jadi mereka berdua tuh bergabung nanti menjadi satu. Untuk realisasinya bisa kita lihat di sini. Yang kita butuhkan itu dalam list adalah list X, list Y, sama list Z. Yang mana list X dan list Y bakalan kita gunakan nanti, dan list Z yang kita gunakan nanti itu untuk concatnya. Terus untuk address kita butuhkan A, B, C, dan D, dan info type kita butuhnya E. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat list X dan list Y-nya terlebih dahulu, seperti ini. Create list dalam kurung dan X, maka dia bakalan ngecetak list X, dan X-nya itu udah otomatis terbuat tapi masih kosong. Begitu juga dengan Y, kita juga buat. Terus kita bakalan memeriksa apakah salah satu list kosong atau tidak. Di sini saya bakalan mentes apakah list X itu kosong. Kalau misalkan
misalkan dia kosong, dia bakalan ngejawab iya, kalau tidak, dia bakalan ngejawab tidak. Karena yang sama-sama kita tahu bahwa X itu baru dibuat, maka dia bakalan ngeprint iya. Lanjut ke insert list X. Untuk memasukkan elemen list di awal X, kita membutuhkan insert first, tapi kita harus mengalokasikan A-nya tersebut. Di sini saya alokasikan A dengan integer 10. Nah, ntar 10 itu masuk ke address A, terus kita insert first dalam kurung dan X, A, terus kita print info, dia bakalan menambahkan 10 ke dalam list X. Dan di sini teman-teman bisa lihat insert first-nya tuh bakalan ada 10 di dalam X. Untuk menambahkan insert first sekali lagi, bisa kita coba di B dengan alokasi 28, terus kita insert first. Pada saat kita print info, dia bakalan menampilkan bahwa 28 itu terletak sebelum dari 10. Karena 28 itu tadi kita insert first, otomatis 10 tadi bergeser ke antrian kedua, sedangkan 28 berada di antrian pertama. Nah, untuk insert after, misalkan kita coba di C alokasi 20, terus kita masukkan C setelah B, yaitu insert after dalam kurung dan X, C, B. Artinya tuh C bakalan di print di setelah B. Maka di sini bakalan tertampil bahwa angka 20 akan ditampilkan setelah angka 28. Maka setelah di insert after, X-nya bakalan menjadi 28, 20, sama 10. Terus kalau misalkan kita memasukkan elemen list di akhir, kita bisa menggunakan insert last dan bisa kita coba di D sama dengan alokasi 19. Terus kita print info, maka dia akan mencetak 19 setelah semuanya itu terkabulkan atau tercetak. Dan X bakalan berisi sama 28, 20, 10, sama 19. Lalu kita cek apakah list X itu kosong? Jawabannya tidak, karena X tadi sudah diisi sama 4 integer. Untuk menghapusnya, bisa kita coba untuk elemen awal menggunakan del first. Del first ini, lalu kita print info, maka dia bakalan menghapus elemen pertama dari X, yaitu 28. Dan bakalan nyisain 20, 10, sama 19 pada list X. Terus kalau misalkan kita menghapus elemen list setelah elemen lain, kalau misalkan kita menghapus nilai A setelah nilai D setelah A, maka dia bakalan menghapus 19. Dan sebelum itu kita harus mencek apakah 19 letaknya tuh di depan atau setelah angka 10. Kalau misalkan iya, dia bakalan menghapus angka 19-nya, kalau tidak, dia bakalan tidak terjadi apa-apa. Karena 19 terletak setelah 10, maka dia bakalan dihapus dan print infonya tinggal 20 sama 10. Untuk menghapus elemen akhir, kita bisa menggunakan del last. Nah, di situ karena kita udah tahu del last pasti bakalan menghapus elemen terakhir, otomatis 10 bakalan hilang dong setelah kita del last dan hanya menyisakan 20. Terus kita bakalan coba menghapus dengan info type yang diminta di dalam list. Nah, di sini kita bakalan menghapus sesuai dengan info type yang kita inginkan, contohnya 20. Sebelum itu kita harus ngecek apakah 20 telah ada di list X. Kalau misalkan ada, 20 tersebut bakalan kehapus. Kalau tidak, tidak terjadi apa-apa. Karena 20 tadi ada di dalam list X, otomatis dia bakalan terhapus sama del P. Dan otomatis setelah del P, X-nya itu berupa list kosong. Terus kita bakalan memeriksa apakah list tersebut kosong atau tidak. Jawabannya iya, karena list tersebut kosong. Lanjut kita ke insert value of list Y. Nah, yang pertama itu kita bakalan memasukkan elemen list di awal. Untuk pertama itu bisa sebelumnya kita menggunakan insert first, insert after, dan insert last. Tapi di sini kita bakalan menggunakan ins v first, ins v after, dan ins v last. Karena di sini nih kita bakalan masuknya tuh tidak pakai address lagi, tapi pakai info type. Yang pertama ada ins v first, kita bakalan memasukkan 13 ke dalam list, bakal dia menunjukkan list tersebut berisikan 13. Terus kalau misalkan kita masukkan 12 lagi tapi ins v first, dia bakalan memasukkan dan meletakkan 12 di posisi pertama, sedangkan 13 tergeser ke posisi kedua. Terus kalau misalkan kita memasukkan ins v after,
dengan list Y 14 sama versi Y, yang mana kita tahu tadi versi Y itu sama dengan 12, maka otomatis 14 ini bakalan diletakin setelah angka 12, dan 13 tergeser lagi ke posisi ketiga, 14 letaknya di posisi kedua. Terakhir untuk ins velas itu tuh kita bakalan menambahkan 15 setelah semua ini terisi, kalau yang berarti list Y bakalan berisi 12, 14, 13, dan terakhir 15. Terus kita bakalan ngecek apakah list Y kosong. Jawabannya tidak, karena diisi sama 12, 14, 13, dan 15. Untuk menghapusnya sendiri, kita bisa menggunakan del favors Y, yaitu yang pertama kita del favors, dia bakalan menghapus elemen pertama dari list Y sebelumnya, yaitu 12. Jadi hanya tinggal 14, 13, 15. Terus ada del v after, dia bakalan menghapus elemen setelah elemen pertama, karena elemen pertama tadi 12 dan 12 juga terhapus, jadi elemen pertama dipegang sama 14. Dan kita bakalan menghapus elemen setelah 14. Tadi kan di sini kita bisa melihat bahwa elemen setelah 14 adalah 13. Otomatis 13 bakalan menghapus setelah del v after. Terus kita bakalan menghapus del v last, yang mana itu bakalan menghapus elemen terakhir, yaitu kita sudah tahu yaitu 15. Dia bakalan ngeluarin 14 doang. Terus kita misalkan ingin mencoba del all, menghapus semua elemen, yang kita tahu list Y itu hanya isinya 14, otomatis dia bakalan, dan otomatis dia juga listnya bakalan kosong. Terus kita bakalan ngecek apakah list Y kosong. Jawabannya iya, karena dihapus sama beberapa fungsi-fungsi di atas atau prosedur di atas. Terus kita bakalan ngecoba konkatenasi list X dan Y. Nah, di sini saya sudah mengisi X sama Y-nya kembali, dan diketahui list X-nya 28, 20, 10, 19, dan list Y-nya tuh 35, 45, 25, 55. Lalu kita bakalan nge-concat menggunakan concat dalam kurung X, Y, outputnya itu bakalan ngeluarin Z. Nah, terus kita print info Z, otomatis list X sama list Y ini bakalan digabung menjadi satu, menjadi 28, 20, 10, 19, 35, 45, 25, 55, dan dimasukkan ke list yang baru, yaitu list Z. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai ADT list linear ini. Jikalau ada kata salah, jikalau ada kesalahan kata atau perbuatan, saya memohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.